materi pengukuran kinerja. Bagaimana itu pengukuran kinerja untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Jadi pengukuran kinerja ini menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan manajemen maupun stakeholder. Keputusan yang bersifat ekonomis dan strategis sangat membutuhkan dukungan informasi kinerja ini. Kemudian informasi kinerja juga membantu menilai keberhasilan manajemen atau pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengurus organisasi. Jadi peran kerja menghasilkan informasi yang sangat bermanfaat untuk pengambilan keputusan maupun stakeholder. Siapa yang tahu? Ada yang tahu nggak apa itu stakeholder? Ada yang berpendapat? Kapten Adil, apa itu stakeholder? Adalah kami Jun. Ya silakan. Nama? Kapten Haji Mulyono Jun. Ya, silakan. Adalah pemimpin dalam suatu instansi yang memiliki kewenangan dan dapat memutuskan suatu permasalahan dengan cepat dan tepat dengan mempertimbangkan. Ada yang lain? Apa itu stakeholder? Ya, Zin, Kapten Elvan Zin menjawab. Silakan, Hon. Ya, pemangku kepentingan Zin. Atau mungkin bisa artinya pihak-pihak yang memiliki kuasa atau wewenang untuk mengambil keputusan. Demikian Zin. Ya, betul dari Kapten Ivan. Stakeholder adalah pemangku kepentingan semua aja, misalnya katalah STTAL, siapa aja stakeholdernya, bisa juga pihak ketiga, kemudian Kadis Dikal, kemudian Kadis Minpersal, jadi pemangku kepentingan di satkernya itu. Nah ini kan untuk stakeholder ini yang mungkin hubungannya apa dengan perusahaan atau instansi yang sebagai pemangku kepentingan di instansi itu. Nah, kemudian skema pengukuran kinerja, mungkin kalian bisa lihat di layar slide. Jadi sama dengan bagaimana manajemen organisasi bisa jadi diartikan seperti itu. Jadi rencana strategis, implementasi, pengukuran kinerja, evaluasi. Jadi skema pengukuran kinerja itu kita bisa lihat dari rencana, pengimplementasian, kemudian diukur kinerjanya, kemudian dievaluasi untuk kemajuan dari perusahaan itu. Banyak pada saat pandemi ini perusahaan yang gulung tikar karena adanya pandemi ini. Yang dirasakan, yang saya lihat itu banyak pedagang-pedagang yang rugi, yang pedagang konvensional tentunya di daerah kampus-kampus, kemudian pengusaha kos-kosan juga dirasakan juga sangat rugi karena dengan adanya pandemi ini tidak ada yang sekolah offline, akhirnya tidak ada yang kos, akhirnya pemasukan berkurang, sedangkan untuk bangun kos-kosan itu sudah mengeluarkan modal yang cukup besar, diharapkan tiap bulan itu bisa menyicil angsuran, akan tetapi karena tidak ada yang ngekos, akhirnya ya mau nggak mau gulung tikar kan itu kan dengan adanya posisi seperti ini. Nah, bagaimana strategi atau usaha dari perusahaan itu untuk menanggulangi situasi seperti ini? Makanya kemarin saya kasih tugas di tugas individu kalau nggak salah, bagaimana antisipasi perusahaan dalam menghadapi pandemi ini. Apalagi untuk sekarang ini juga mahasiswa bisa dilihat di media sosial, media cetak, banyak sekali terjadi bencana-bencana, baik itu banjir, gempa dan lain sebagainya, sehingga perusahaan-perusahaan yang besar itu banyak yang rugi. Bagaimana menurut mahasiswa, menurut kalian perusahaan dalam menghadapi pandemi COVID yang belum berakhir ini? Jadi
mungkin bisa disampaikan dari mahasiswa strategi apa untuk menghadapi pandemi COVID yang belum tahu kapan akan berakhir, misalnya solusi seperti apa, mungkin bisa disampaikan. Ada yang bisa bantu jawab, silakan. Kapten Jun jawab, Jin. Silakan Kapten Jul. Kami izin menjawab. Kami kebetulan punya teman yang merupakan owner perusahaan. Jadi yang bersangkutan menyampaikan dalam strateginya ada dua mungkin, di bidang operasional dan di bidang marketing. Di bidang operasional tentu saja di lapangan menerapkan protokol kesehatan COVID secara ketat. Berhubung yang bersangkutan adalah penyediaan barang dan jasa, jadi dalam melaksanakan kegiatan selalu mengikuti prosedur dan protokol yang ketat. Yang kedua, dalam bidang marketing ada beberapa hal. Yang pertama, dalam melaksanakan transaksi diutamakan yang cash. Jadi sementara ini tidak menerima untuk utang atau kredit, karena ditakutkan gagal bayar, mengingat situasi ekonomi yang tidak stabil. Yang kedua, sangat memperhatikan dan customer-nya jangan sampai ada gagal bayar karena situasinya tidak menentu. Yang terakhir, menerapkan margin yang sedikit, dalam artian menerapkan keuntungan yang tidak terlalu banyak, namun dengan mengutamakan kuantitas yang banyak. Jadi untung sedikit tapi kuantitas banyak, seperti itu. Demikian. Nah, terima kasih atas masukannya. Mungkin ada yang lain yang berpendapat. Jadi seperti kita lihat dulu sebelum pandemi ini banyak sekali warkop yang mulai bermunculan. Contoh di daerah Gresik itu mungkin banyak sekali, setiap pojokan, setiap gang itu mungkin ada warung kopi. Akan tetapi saat ini mungkin omset juga turun karena juga dibatasi untuk keramaian. Itu ada yang sudah ada batasan-batasan, jam 8 harus tutup, jam 9 harus tutup, sehingga strategi perlu dibutuhkan bagaimana si perusahaan atau si warung itu untuk mencari keuntungan, akan tetapi banyak batasan-batasan yang dihadapkan, sehingga ya begitulah akhirnya. Yang mau gimana lagi, yang penting tetap berkebun, untung nggak banyak atau perusahaan bisa tetap eksis di kala musim pandemi ini. Mungkin ada yang disampaikan lagi yang lain? Siap, Jen, Kapten Gilar, Jen. Silakan Kapten Gilar. Siap, Jen, Jen menyampaikan pendapat kami dari kemarin tugas review strategi perusahaan di masa pandemi ini. Kami mengambil contoh di Telkomsel, Jen. Di masa pandemi ini Telkomsel memiliki strategi, yaitu membuat produk-produk berbasis virtual, Jen. Seperti contoh kartu perdana, yang sebelumnya kartu perdana itu sebagai prioritas utama produk yang dijual oleh Telkomsel. Dalam artian secara umum dan keseluruhan kartu perdana ini bisa diperoleh di mana saja gitu, baik di tempat terpencil maupun kota besar gitu. Itu pertama. Nah, strateginya apa? Jadi strateginya di aplikasi My Telkomsel sendiri itu ada pembelian kartu perdana secara virtual, itu pertama. Terus kedua, Telkomsel juga mengadakan produk masih sama juga produk virtual, yaitu dengan cara membuat kuota-kuota murah, Jen, yang berhubungan dengan kondisi pada saat pandemi ini. Banyak dari mulai anak kecil yang masih SD sampai dengan mahasiswa membutuhkan kuota untuk belajar di rumah. Demikian, Jen. Oke, terima kasih. Jadi banyak terobosan terutama tadi disampaikan Kapten Gilar dari Telkomsel, banyak strategi untuk penjualan produknya, sehingga tidak menutup kemungkinan banyak kemudahan, banyak untuk sistem penjualannya dengan kartu perdana tadi. Bagus juga itu. Kemudian ada yang berpendapat lain? Saya izin, Pak dosen. Silakan. Kapten Gilar menyampaikan pendapat, Jin. Ya, silakan. Sama seperti Kapten Gilar, kami menyampaikan ulasan mengenai kemarin strategi dari perusahaan besar, yaitu PT Unilever.
Jadi selama pandemi ini PT Unilever justru malah nilainya semakin meningkat karena strategi yang diambil juga sangat mendukung kebijakan pemerintah. Contohnya adalah, jadi produk-produk yang diproduksi oleh PT Unilever ini adalah produk-produk yang mendukung seperti kebersihan dan kesehatan, seperti sabun, hand sanitizer dan sebagainya. Kan di situ akan sangat membantu pemerintah dalam menangani pandemi dan juga sisi lain menguntungkan bagi perusahaan. Selain itu, PT Unilever juga membantu masyarakat luas dengan membagi bantuan modal kepada lebih dari 150.000 pedagang di seluruh Indonesia. Hal ini sebenarnya hanya untuk membantu masyarakat kecil, tapi juga akan meningkatkan daya beli masyarakat, sehingga ekonomi akan berjalan seperti itu, Jin. Selain itu juga inovasi produk dan juga penjualan dilakukan secara online untuk mengurangi kontak fisik. Demikian, Jin, pendapat kami. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi strategi dari Unilever sangat baik sekali karena juga berkaitan langsung dengan pandemi ini, bagaimana mencuci tangan, sabun dan lain sebagainya, sehingga perusahaan tetap eksis dikala pandemi tetap masih belum tahu kapan akan berakhir. Jadi terima kasih atas saran masukannya. Begini, jadi ada interaktif dari mahasiswa menyampaikan pendapat, itu yang saya harapkan. Jadi tidak hanya satu arah dari dosen aja, diharapkan adanya interaksi, mahasiswa berpendapat, dosen menyampaikan, jadi ada ilmu yang bisa kita dapatkan. Kalau belajar mungkin sendiri bisa, tetapi kalau kita sharing ilmu, sharing pendapat, akhirnya ada hikmah atau ada ilmu yang kita bisa tarik kesimpulan. Kadang-kadang kita merasa ilmu itu tidak harus dari dosen, tidak harus dari guru. Kadang-kadang kita di jalan ketemu penjual gorengan, mungkin penjual pulsa, ngomong terus. Kemarin seperti saya cerita sama penjual ayam geprek, dia cerita punya bapak yang umurnya itu kurang lebih 75 tahun, masih sehat bugar. Kemudian dia ngomong resepnya itu jangan terlalu banyak mikir, pokoknya hidup dijalani aja. Itu juga merupakan suatu pelajaran. Jadi kemarin dia bilang rumus dari sehat itu tidak usah banyak mikir, Pak, yang penting hidup dijalani, disyukuri, sehat. Nah, itu juga ilmu bagi kita kan, sehingga kita bisa memetik dari hal itu, kita terapkan kalau bisa diterapkan di diri kita kan itu. Jadi ilmu itu banyak macamnya, tidak harus di sekolahan, tidak harus di kuliah, di luar pun banyak ilmu yang kita bisa dapat. Terus kita jangan merasa seperti gelas itu penuh, tetap disisakan gelas kosong, kita masih menerima saran, masukan, sehingga kita bisa menerima masukan dari orang lain, saran lain, sehingga gelas itu kita kosongkan terus. Meskipun kita sudah tahu, tetap kita pandai-pandai mendengar, pandai-pandai mengambil hikmah. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya tutup. Mungkin nanti slide akan saya share ke Kapten Febri, mungkin bisa disampaikan ke rekan-rekan S141. Kemudian persiapan untuk Disnatalis, nanti ada pertandingan, silakan melaksanakan dengan mematuhi protokol kesehatan. Jadi mulai awal Maret sampai tanggal 15 kalau. Ada yang ditanyakan, disampaikan? Menyampaikan, Jin. Apabila diperbolehkan, Jin. Silakan Kapten Adil. Ya, mohon izin kami sharing, Jin, masalah untuk yang tugas kelompok yang kemarin kami kebetulan membahas masalah PT Indonesia. Mungkin yang paling terdampak mungkin adalah PT ini, karena
mengenai perjalanan entah itu antar pulau atau antar negara. Sehingga yang kami bisa sekarang untuk PT Garuda itu terkonsentrasi pada di luar penerbangan untuk mengantar orang, sehingga sekarang terkonsentrasinya pada Garuda Sentra Medica, yaitu pelayanan kesehatan bagi umum maupun bagi karyawan PT Garuda tersebut berkenaan dengan banyaknya pasien COVID, sehingga pendapatan rumah sakit pun akan meningkat. Setelah itu Garuda juga memiliki strategi untuk konsen ke Garuda Kargo yang mengirim barang-barang untuk pendistribusian dari pusat. Setelah itu untuk Garuda sendiri mengatur jadwal dengan maskapai lain. Apabila ada dirasa itu tidak profit atau double, maka salah satu pihak penerbangan akan meng-off-kan penerbangan tersebut, sehingga ada alasan untuk mengistirahatkan sementara pegawai yang masih aktif, sehingga istilahnya bukan memecat tetapi mengistirahatkan, merumahkan sementara dikarenakan pesawatnya double jalur dengan pesawat lain, sehingga ada alasan yang bagus untuk mengistirahatkan, merumahkan sementara pegawai-pegawainya. Jadi untuk PT Garuda sendiri memang di tahun 2020 hampir 1 triliun untuk kerugiannya, sehingga PT Garuda memutar strategi untuk mengalihkan konsentrasi ke seperti kargo. Itu untungnya PT Garuda dipercaya oleh pemerintah Indonesia untuk mengambil vaksin di Cina, sehingga itu merupakan pemasukan yang sangat besar bagi PT Garuda karena disewa oleh negara dipercaya negara untuk mengambil vaksin dari Cina. Demikian untuk yang kami sampaikan ini. Terima kasih. Jadi sedikit bocoran atau informasi tugas kelompok yang disampaikan dari Kapten Adil masalah PT Garuda Indonesia mengubah strategi yang awalnya dulunya mengangkut orang, sekarang cenderung ke pengiriman barang, sehingga perusahaan masih tetap eksis di kala musim pandemi ini. Ya, mungkin saya kira cukup untuk materi hari ini. Mungkin dilanjut sambil menyesuaikan kegiatan di Senatalis, karena saya ada tugas lain yang juga penting juga. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.